Audio Jungle. Oke, balik lagi bersama Sepertiga Project. Masih di dalam konsep yang sama, melihat sudut pandang dan sisi lainnya dari pengalaman seseorang. Tema kali ini adalah penyesalan, karena setiap orang pernah mengalami sesuatu yang dia lakukan dan pada akhirnya bisa berbuah tentang penyesalan. Dengan narasumber kita, siapa namanya? Saya nyebutnya Akang atau AA atau kakek tua? Akang aja boleh kan? Akang aja. Akang aja. Nggak usah tegang, Kang, biasa aja. Namanya siapa? Nama saya Guru Ahmad Jailani. Oke, Guru Ahmad Jailani. Usianya berapa, Kang? Aduh. asli nih. Asli. Insya Allah 29 kan. 29. Mau sampai kapan rencana? Ngeri gini. Oke. Kalau pekerjaan nih lagi ada aktivitas apa, Kang? Ada yang dikerjakan ataupun apa? Pekerjaan biasa sehari-hari sebagai wirausaha. Wirausaha. Oh, usaha. Iya. Bisnismen berarti ya? Amin. Di dalam bidang apa? Kuliner. Wih, mantap. Resto gitu atau gimana, Kang? Masih kaki kelima kan? Oh, oke. Berarti ada GrabFood, GoFood gitu-gitu? Belum sih kan? Oh, Masih belum. di mangkal-mangkal kan? Oh, mangkal? Mangkal. Cucok. Kalau status? Alhamdulillah kan masih lajang. Lajang? Lajang. 29 lajang? Ya. Iya, udah nggak apa-apa sih. Anak ke? Keempat kan? Dari berapa bersaudara? Dari 9 bersaudara kan. Masya Allah, semangat sekali ya. Hobi? Oh nih, jalan-jalan kan? Kenapa hobi jalan-jalan? Asli traveling aja kan lah, Oh, traveling. jalan kaki gitu. Oh, iya. Nggak ada motor atau gimana? Kan hobi kan. Oh, hobi. Go green. Go green. Cita-citanya apa nih? Kalau boleh tahu, punya cita-cita nggak? Cita-cita masuk surga kan? Kok sama ya? Maksudnya tuh, itu kan semua orang lah pasti pengen. Cita-cita itu akan ingin menjadi seorang apa gitu. Apa ya Kang ya? Suka bingung kan? Suka bingung, Suka bingung deh cita-cita kan? nggak punya arah tujuannya. Punya sih kan. Oh, iya. Tapi udah kembali lagi ke realita aja kan lah, kita lihat kedepannya apa sih yang kita dapat. Goals yang akan tuju apa nih? Kan sekarang lagi usaha gitu. Ingin membuka suatu resto atau apa? Cita-cita mah Kang, insya Allah pengen punya perusahaan sendiri kan. Wih, bener-bener bisnismen lah ya. Insya Allah kan. Oh, oke, mantap. Kang Guru itu kan pasti pernah ya yang namanya nyesel, bener nggak sih? Pasti kan semua orang kan. Pasti pernah kan? Pasti pernah termasuk saya kan. Oh. Sering kan? Oh, sering ya, curhat. Emang arti dari penyesalan itu apa sih? Penyesalan kan. Sependek ilmu yang saya ketahui Kang ya. Mungkin penyesalan itu dari rasa sedih kan, rasa bersalah dari perbuatan yang kita lakukan yang sebelumnya kan gitu. Akhirnya jadi muncullah penyesalan kan. Kenapa sih nggak gini? Kenapa sih harus gini? Jadi rasa penyesalan itu kan muncul ketika kita tidak bisa melakukan perbuatan sesuai ekspektasi kita kan, atau bahkan kita gagal dalam perbuatan kan. Oh, oke. Jadi intinya tuh hal yang tidak sesuai ekspektasi kita gitu kan? Iya kan gitu kan. Oh, yang harusnya gini, kenapa sih jadinya gini? Nah itu kan. Kurang lebih kayak gitu lah ya? Iya, padahal kan bisa dioptimalkan lagi kan ya. Atau lebih ke ini kan, lebih ke apa ya? Rasa bersalah kan lah. Rasa bersalah? Rasa bersalah gitu tuh. Oh, oke. Rasa bersalah, rasa sedih gini. Karena telah melakukan kesalahan. Kesalahan gitu kan. Oke. Emang kenapa sih bisa terjadi suatu penyesalan itu? Biasanya kan kalau saya pribadi kan ya, ketika terjadi penyesalan karena saya mungkin tidak melakukan hal-hal seoptimal mungkin, atau kita tidak mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh orang tua kita, guru-guru kita, sahabat kita. Akhirnya kita lah egois lah dengan berjalan dengan sendirinya gitu. Kumah sayang lah, kumah aing lah gitu. Oh, oke, benar-benar. Jadi keras kepala lah ya. Asli gitu. Dan pada akhirnya kan terjadilah kesalahan, terjadilah suatu hal yang tidak diinginkan. jadi karena keras kepala maka terjadilah suatu penyesalan tersebut.
Yaps. Dampak baik dan buruk dari sebuah penyesalan, Kang. Setiap penyesalan pasti kan punya berdampaknya kan. Iya. Termasuk saya pribadi kan. Kita bisa menariknya penyesalannya ke dua arah kan, baik secara positif maupun negatif. Dampak dari positif kita bisa belajar dari hal-hal yang sudah kita lakukan itu agar tidak terjadi lagi kesalahannya kan. Jika negatifnya mungkin bagi orang yang tidak bisa menerima hal tersebut pasti akan jauh ke arah perbuatan negatif atau bisa jadi dia depresi, stres gitu kan. Oh, sehingga terjerumuslah dalam Terjerumus hal-hal lagi, yang bahkan lebih jauh lagi kan kalau dia tidak menerima. Tapi bagi orang mau menerima, maka dia akan ke arah positif kan, bahkan dijadikan sebuah muhasabah diri, tafakur gitu. Oh, iya. Lebih baik lagi. benar. Oke, berarti itu dampak baik dan buruk dari sebuah penyesalan ya. Iya. Kalau dampak baiknya tergantung orangnya sih ya sebenarnya ya. Nah itu kan penyikapan seseorang kan intinya kan. Iya, kalau dia bisa menerima maka mungkin dia akan dijadikan pelajaran Iya. gitu. Ikan spion kan lah, motor bukan. Oh itu. Penyesalan itu penting nggak di dalam sebuah aspek kehidupan menurut Akang? Penting kan? Penting. Penting karena tanpa ada penyesalan kita tidak tahu kan apa, atau tanpa ada penyesalan kita tidak tahu kan hasil perbuatan kita kan. Oh. Kita sudah berbuat baik atau kita sudah berbuat salah dan kita tidak tahu kan di mana titik benar salahnya kan. Dari penyesalan itu kita jadi tahu kan, jadi suatu gambaran bagi kita. Kalau menurut Kang Guru sendiri, seberapa sulit menerima penyesalan tersebut? Bagi saya kan penyesalan itu mudah sih kan kalau kita hanya mau menerima kan apapun itu, seberat apapun itu, jika kita sudah ikhlas menerimanya, kita menerima konsekuensi yang telah kita kerjakan, mudah kan kita bisa cepat move on. Move on. Ya. Tapi kalau kita tidak menerima kan kesalahan sedikit kecil apapun pasti kan terasa berat, susah kan, Oh sulit ya. sulit terpikiran terus kan. Oh. Galau nggak asli? Oh kalau ya. Oke. Berarti kalau untuk Kang Guru sendiri mudah menerima penyesalan tersebut. Insya Allah mudah kan. Oh, karena udah tahu kunci dari ikhlas gitu kan. Iya kan, itu kan yang jelaskan ada konsekuensi yang kita terima kan di Betul, setiap betul. perbuatan kita kan. Betul. Berarti mudah menerima penyesalan itu dikarenakan kita ikhlas. Iya kan, kita harus punya rasa ikhlas terlebih dahulu kan. Ketika kita sudah punya rasa ikhlas, apapun yang akan terjadi, insya Allah kan akan lebih mudah terima kan. Oh iya. Tapi jika kita belum punya rasa ikhlas, Mhm. sekecil apapun itu sulit kan. Oh sulit ya. Sulit sendiri. Kalau ini lebih kepada benar-benar pengalaman sendiri ya. Hal yang pernah Akang lakukan kepada teman ataupun pasangan atau bisa anggota keluarga dan pada akhirnya menyesali perbuatan yang sudah Akang lakukan itu. Pasti ada kan, baik itu teman, keluarga, Pasangan. atau pasangan. Oke. Pasti ada kan lah. Mungkin lebih umum aja kan ya. Kita orang tua biasanya kan. Orang tua. Iya. Oke. Jadi pasangan enggak nih? Itu mah kecil yang lah. Oke. Tapi karena bagi saya kan penyesalan terbesar itu karena terjadi pada orang tua kan. Oke, coba. Karena orang tua ya dia yang melahirkan kita, dia mengurus kita, yang memelihara kita, apa yang dia inginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, kayaknya kan menjadi suatu penyesalan bagi kita kan. Cita-cita setiap anak pasti menginginkan untuk membahagiakan kedua orang tuanya, membanggakan orang tuanya, tetapi di lapangan ternyata mungkin banyak dari kita yang masih mengabaikan akan keinginan orang tua tersebut kan. Mengabaikan keinginan orang tua tersebut. Karena ya dengan egoisnya kita, taunya kita, kita jalanin hidup, kita yang akan ngelakuin gimana kita aja, Oh, tanpa peduli. sama peduli terhadap orang tua kan. Padahal kan di samping itu kan orang tua menitipkan besar harapan kepada anak-anaknya gitu. Nah saya sendiri kan di sini sempat gitu merasa menyesal terhadap orang tua saya. Karena? Bukan orang tua ya, terhadap perbuatan saya terhadap orang tua gitu. Oh iya. Ya jadi ketika orang tua menitipkan suatu hal, pengen anaknya untuk bisa A, B, C, tetapi kita mesti mengajukan, mengabaikan, dan ternyata ketika orang tua kita sudah tidak ada, baru kita merasakan, duh, ini kia ya, rasa nanti gitu, kaduhung gitu, nah tadi kejar sih keinginan orang tua yang kemarin teh. Oh, itu dalam ya sesalnya ya. Asli kan, penyesalan terhadap teman, mungkin pasangan atau yang lainnya, mungkin bisa kayak bukan berarti tidak mengabaikan ya, tapi orang tua lebih utama kan bagi saya kan. Oh, oke. Jadi intinya tuh kita nurutlah sama orang tua selagi mereka ada. Nah iya tuh kan, karena kita baru kerasa ketika orang tua kita sudah tidak ada gitu. Oh dan itu pasti sampai sekarang masih tetap kepikir gitu, menyesalnya gitu. Pasti kan ada penyesalan sampai sekarang kan, karena emang sampai sekarang tetap berusaha untuk mewujudkan cita-cita itu walaupun orang tua kita sudah tidak ada gitu. Padahal kan udah nggak ada ya, bingung juga ya. Iya, padahal kan cita-cita orang tua itu satu kan, Apa? ribet-ribet amat kan, pengen anaknya soleh, Oh, itu cuma satu ya. satu kan.
Justru orang tua itu kan lebih gimana ya, kalau misalkan anaknya kaya ataupun berprestasi di akademik gitu kan, itu hanya sebuah bonus, dan ternyata yang lebih diinginkan itu Jadi anak soleh kan. anak yang soleh. Iya. Ya pada saat itu ya dinamika kehidupan saya gitu kan, dinamika kehidupan semua orang pastilah mengalami naik turun lah ya. Iya. Ada di masa-masa masih senang-senangnya maksiat gitu. Oh iya. Masih ada di masa kita senang beribadah gitu. Waktu saat itu ya keinginan orang tua ingin semua anak-anaknya dari anak soleh soleha gitu. Oh, iya. Ingin melihat anak-anaknya ketika tumbuh besar yang menjadi orang-orang yang muslim ya, muslim sejati gitu kan. Pada saat itu ketika orang kita masih ada, kita masih senang bermaksiat, kita masih belum totalitas dalam beribadah. Dan bagi saya itu walaupun mungkin di mata orang tua sudah terlihat baik mungkin ya, tidak banyak maksiat hal-hal yang besar, tapi ketika bagi ke diri ternyata masih jauh gitu kan. Oh, masih Untuk dikatakan sebagai anak yang soleh gitu. Oke. Dan Akang terus berusaha. Ya, insya Allah sampai hari ini kan terus berusaha menjadi anak yang soleh kan untuk membanggakan orang tua saya. Oke, meskipun sudah tidak ada ya. Iya kan. Oke. Karena itu jadi suatu amanat bagi saya kan. Nice. Berarti tadi penyesalan yang pernah Akang lakukan itu lebih kepada orang tua ya? Iya kan. Karena sekarang kan udah nggak ada juga ya. Iya kan. Emang susah sih. Susah kan. Oke. Tapi Akang terus berusaha kan mewujudkan itu. Tak itu kan. Yang selanjutnya menurut Akang, apakah perpisahan adalah bentuk sebuah penyesalan? Tidak semua kan. Tidak semua. Tidak semua. Coba. Karena di balik perpisahan itu ada suatu keindahan kan. Nama perpisahannya ini bukan berarti kita bersedih terus kan. Ada kalanya kita harus berpisah dengan orang tertentu dalam hal kebaikan. Ada kita berpisah dalam hal keburukan mungkin ya. Betul. Mungkin bagi kita manusia kan perpisahan adalah sebuah kesedihan ya kadang ya, padahal dia balik kepada kudratan irodat Allah ya. Tuntunan Allah tuh tidak ada yang buruk kan, baik semua gitu. Nggak ada yang buruk. Nggak ada yang buruk, tuntunan Allah tuh baik semua kan, hanya saja penerimaan kita yang menjadi itu baik atau buruknya kan. Ya. Jadi baik setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya kan. Ketika ada perpisahan, pertemuan, ada hikmahnya. Kenapa kita dipertemukan dengan si A, kenapa kita dipisahkan dengan si B, pasti ada sebab-sebabnya kan. Kok tidak ke saya ya itu? Tidak asal-asalan gitu kan. Nggak ragu-ragu gitu. Ya, contoh ketika orang berpacaran kan mungkin ya. Oke, coba. Mungkin ya orang berpacaran, ketika berpacaran dia saling sayang dan cinta, terus akhirnya putus gitu ya. Iya. Kan akhirnya sedih gitu ya, pada galau kayak berpisah ya. Banget. Bisa bang, pada sedih galau kan. Mungkin menurut mereka, ini mah asal takdir teh gimana gitu ya. Iya. Allah mah nggak sayang kita, Allah mah nggak cinta kita gitu ya. Oh, Kok bisa jauhkan gitu ya. Kurang naon sih urang teh gitu dah. Kurang sih urang teh. Padahal kan di mata Allah mah itu yang terbaik gitu kan. betul. Karena Allah yang menyelamatkan supaya tidak terjadi perzinahan. Nah, Betul. seperti itu kan contohnya kan. Oke, jadi perpisahan itu tidak selalu sebagai penyesalan ya. Tidak kan. Ada hal baiknya Ada juga. hal baiknya kan. Oke. Akan bisa menimbulkan kebahagiaan gitu ya. Oke. Jadi tidak selalu buruk penyesalan itu ya, Kang? Tidak kan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah rasa kekhawatiran di dalam diri itu adalah salah satu dari penyesalan? Iya, karena dari penyesalan itu kan muncul kekhawatiran. Ketika kita ingin melakukan hal kebaikan atau perbaikan dari kemarin kan. Ketika kita melihat apakah kita sudah lebih baik dari kemarin. Mungkin kita kemarin kita melakukan hal yang buruk atau yang salah, kita menyesalinya, ingin hari ini kita merubah untuk yang baik. Akhirnya muncullah kekhawatiran apakah sudah optimal, sudah maksimal, apakah bisa sama seperti yang kemarin atau bahkan lebih buruk lagi gitu. Kekhawatiran itulah suatu hal yang wajar muncul gitu kan. Itu wajar lah ya. Wajar kan. Berarti menurut Kang Guru ini kekhawatiran itu adalah hal yang wajar. Hal yang wajar kan bagi saya. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan kesalahan dan penyesalan nih? Ada bedanya nggak? Kesalahan dan Ataupun penyesalan. berkesinambungan gitu? Oke. Saling terhubung. Kalau kesalahan kan lebih ke perbuatan, untuk perbuatan ya. Untuk perbuatan, baik itu tindakan, ucapan maupun penyikapan. Tapi kalau penyesalan lebih ke rasa kan. Weh. Iya, Pak. Rasa salah, rasa sedih kan, rasa gimana ya sih? Oh. Berarti beda nih. Beda. Beda. Oke. Jadi antara perbedaan dan antara kesalahan dan penyesalan itu Iya. hal yang beda. Hal yang beda. Tapi kan berkesinambungan juga. Maksudnya kita melakukan kesalahan, sesudahnya kita menyesal. Iya. Kesalahan bentuknya kan, bentuk pekerjaannya. Penyesalan adalah rasa dari hasilnya itu. Oh. Hasilnya. Jadi bisa berkesinambungan Ya juga. efeknya sih kan, efek dari perbuatan. Pertanyaan selanjutnya, apakah
introspeksi diri adalah suatu cara untuk memperbaiki suatu penyesalan? Ya pasti kan, introspeksi diri ya jelas salah satu cara untuk memperbaiki gitu. Memperbaiki dari penyesalan tersebut kan, karena introspeksi diri atau bahasa dalam Islam lebih ke tafakur ya. Muhasabah diri kan. Jadi introspeksi diri atas kejadian hari ini nih, kita udah ngawain aja nih supaya jadi bekal ke depannya gitu. Oke, jadi bekal ke Jadi depannya. bekal ke depannya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, berbuat baik kepada orang yang salah adalah bentuk penyesalan nggak di dalam diri kamu? Enggak sih kan. Oh enggak, kalau Kang enggak? Enggak, berbuat baik bagi untuk orang yang salah ya. Enggak kan. Karena mau itu kepada orang yang salah, orang yang benar, mau itu orang yang gimana gitu ya, intinya mah pada kita, kembali lagi kepada kita kan, karena itu kebaikan buat kita kan. Ketika kita berbuat kebaikan, otomatis kembali bagi kepada kita kan. Oh, balik lagi kepada Kepada kita gitu kan. Jadi dalam pelajaran simbiosis mutualisme gitu kan. Iya. Ya, saling menguntungkan lah intinya. Kalau kita nggak usah minta balasan dari orangnya, kita nggak usah minta balasan dari siapapun. Insya Allah akan membalasnya gitu kan. Oke, meskipun seseorang itu jahat kepada kita, tapi kita harus membalasnya dengan kebaikan. Nah itu yang jelas kan. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, menyerah dan menyesal, apakah itu bentuk ketidakpastian di dalam hidup? Jika kita menyerah dan menyesal, ya jelas kan itu untuk ketidakpastian dalam hidup kan. Karena kalau kita sudah menyerah dan menyesal, apa yang mau kita kejar lagi kan ya? Oh iya, bener. Tapi kalau kita menyesal tapi tidak menyerah kan, itu ada bentuk kepastian dalam hidup kan. Oke, kita bisa perbaiki lagi. Perbaiki gitu, ada yang akan kita perjuangkan gitu. Jadi kalau kita udah nyerah, mau berjuang gimana kan? Susah gitu kan. Karena hidup ini adalah perjuangan. Nah itu kan asli. Kang, gimana sih cara agar tidak menyesal secara dini? Ya mungkin lebih belajar dari yang kejadian sebelumnya. Pertama itu, kedua kita harus lebih banyak mendengarkan apa kata orang tua atau kata guru-guru kita atau kata orang yang berpengalaman sebelumnya, apa yang telah terjadi di zamannya gitu kan. Intinya mah ya kita sebanyak-banyak menimbang-nimbang lah gitu. Menimbang dalam mengambil keputusan, dalam mengambil kebijakan, supaya kita tidak mudah terjerumus gitu kan. Kang, apakah mensyukuri, ini di dalam bentuk apapun ya, adalah bentuk agar kita tidak berlarut-larut di dalam penyesalan? Jelas kan? Jelas. Jelas pasti. Jelasin. Karena kan itu kan salah satu bentuk bersyukur, itu kan salah satu bentuk dari kita menerima kan. Apapun yang Allah berikan, sudah jelas kan itu yang terbaik buat diri kita dan hanya saja dari kita sih yang menerimanya menjadi baik atau buruk. Betul. Iya. Ketika kita mensyukuri, insya Allah kan apapun yang terjadi itu akan lebih baik kepada kita ya kan, tersaringan gitu. Dan kita menerima ketentuan itu, ketika Allah memberikan kita ketentuan yang pahit sekalipun buat diri kita, ketika kita menerima pasti akan lebih mudah kan. Jadi kan untuk mensyukuri itu kita menerima dulu kan atas konsekuensi apa yang kita kerjakan gitu. Betul. Kita melakukan hal kesalahan mungkin di hari kemarin, kita tahu nih, oh kita salah, kita terima kesalahannya, otomatis kita akan mudah untuk memperbaikinya kan, jadi lebih bersyukur lagi kan. Oh iya, betul. Untuk bersyukur dengan cara memperbaikinya kan. Tapi jika kita tidak menerima, wah berat, jauh kan ke rasa bersyukur kan. Yang ada malah maling terpukul kan. Marah. Iya. Oh, oke. Kenapa sih gini gitu? Iya kayak gitu kan. Terakhir Kang nih, apa pelajaran yang bisa Akang ambil dari penyesalan tersebut dan sampai hari ini dan diterapkan sampai hari ini? Mungkin jangan takut kita dalam berkarya, dalam aktivitas, kesalahan ataupun kebaikan pasti ada gitu kan ya. Terjatuh itu dalam suatu penyesalan pasti ada gitu. Gak usah kita sesali, gak usah kita jadikan beban. Kita jadikan itu dinamika kehidupan, perjalanan hidup. Karena apa yang terjadi pada kita hari ini adalah atas kehendak Allah dan baik menurut Allah gitu kan. Oh. Jadi jangan sampai menyalahkan diri kita, orang lain, bahkan lingkungan. Karena apa yang terjadi itu atas kehendak Allah gitu kan. Oh. Jadi mari kita jalani saja, syukuri gitu kan. Justru itu yang membentuk seseorang ya. Iya gitu kan. Kita nggak usah takut kita salah, kita nggak usah takut kita terjatuh gitu. Yang kita harus pikirkan, mau bangkit nggak kita gitu, mau berusaha nggak, mau berjuang kita. Ragil wae. Atau mau galau terus itu menyesali perbuatan yang kita kerjakan gitu kan. Betul. Karena kalau terus kita menyesali terus perbuatan yang kita kerjakan, pasti akan jadi beban terus, jadi depresi gitu, nggak akan ada ujungnya gitu. Yang ada jadi masalah terus kan.
Oke, dan itu bisa membuat seseorang menyerah. Iya kan jodohnya nanti ya amit-amit kan bisa depresi, bisa stres kan. Makanya kan di zaman sekarang banyak nih ya, Oke. orang yang galau-galau tuh. Ampun dah. Ampun dah. Ya ampun dah. Sedikit pesan-pesan atau saran buat teman-teman dari Sepertiga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ajakannya untuk berada di sini bercerita atau sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih kompak lagi, Amin. kreatif lagi, Amin. lebih wah lah dalam segala halnya gitu. Oh, oke. Dan mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah di jalannya gitu. Oh. Dan menjadi anak yang soleh, membanggakan kedua orang tuanya gitu. Amin. Dan bangsa dan negara. Oke. Akang kan tadi selalu menyebutkan gitu kan, memotivasi orang-orang untuk selalu istiqomah, untuk tidak terus berlarut di dalam penyesalan, dan juga tetap mengingat Allah. Aktivitas Akang yang sehari-hari itu Akang terbentuk di suatu forum. Kalau yang dari saya tahu, Akang itu seorang founder generasi pejuang Quran kan? Bener nggak? Gimana jelasinnya? Ya mungkin ini sebuah amanah gitu yang dititipkan kepada saya ya pada hari ini, kesempatan ini ya saya dipercayai menjadi pengurus mungkin kan ya Iya. di suatu komunitas, yaitu komunitas generasi pejuang Quran kan. Semoga terus tetap menjadi sebuah forum yang besar dan diistiqomahkan di dalamnya. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rahmat Jelani. Semangat Sepertiga. #sudut pandang #sisi lainnya. Oke.